warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkan saya untuk berbagi tentang aksi nyata, yaitu tentang budaya positif sebagai salah satu tugas calon guru penggerak dari Kabupaten Bandung Barat dari SMA Negeri 2 Padalarang. Perkenalkan saya Ibu Aimul Yati. Yang akan saya paparkan yaitu tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Biasanya kita sering mendengar bahwa seorang anak itu adalah sebagai kertas kosong, nah, tetapi ternyata pernyataan itu salah. Sebenarnya anak itu sudah memiliki garisan-garisan tersendiri. Jadi kita sebagai pendidik itu akan mempertegas garisan-garisan yang ada pada diri kodrat anak tersebut. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah bahwa guru mempunyai tugas among atau momong. Jadi maka guru itu diibaratkan sebagai seorang pengasuh atau fasilitator yang berperan sebagai mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat minat yang diasah. Maka guru hendaknya mencermati garis kodrat kemampuan siswa agar jiwanya melekat lahir dan batin. Jadi kita itu sebagai guru adalah sebagai amongnya. Jadi yang membimbing, yang memfasilitasi dari apa-apa kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang kedua adalah bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intinya adalah bahwa keselamatan dan kebahagiaan dari anak-anak kita itu kitalah yang memberikan tuntutannya, tuntunan kita. Ya, selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi pendidikan itu harus mengapresiasi anak sebagai manusia. Jadi terpenuhi tumbuh kembangnya menjadi insan dengan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan dorongan untuk berkontribusi pada masyarakat. Intinya adalah bahwa kita sebagai pendidik itu harus mengapresiasi anak sebagai manusia. Jadi jadikan anak itu jadikan anak itu sebagai objek kita. Jadi dia yang akan memiliki cipta, rasa, karsa sendiri, apa keinginan-keinginan. Jadi mendapatkan kemerdekaan untuk belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kadang-kadang seorang pendidik itu memaksakan kehendak tugasnya kepada anak, tanpa memperhatikan bahwa pembelajaran ini adalah berpihak kepada murid. Kita kan kadang-kadang suka memberikan tugas kepada siswa, ini tugasnya harus tercapai, tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhatikan kodrat dari murid kita. Nah, jadi kita memiliki filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Selanjutnya adalah ing ngaso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Artinya kita sebagai pendidik itu di depan memberi keteladanan. Kita memberikan keteladanan yang baik bagi
murid kita, kemudian di tengah kita juga memberikan semangat, memberikan dorongan, apa yang diinginkan oleh murid kita, silahkan kita dorong. Berikan semangat, berikan motivasi. Selanjutnya yaitu di belakang memberikan dorongan. Berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Ya, kita ketahui ya bahwa ada aturan-aturan yang harus ditetapkan oleh seorang murid, tetapi bukan berupa hukuman. Jadi disiplinnya ini yaitu disiplin yang positif. Yang seperti apa sih disiplin positif itu? Jadi disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Jadi murid ini memiliki perasaan akan dia itu akan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayanya gitu, tanpa ada hukuman atau teknik apapun gitu. Intinya disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi jangan membuat anak merasa, oh saya merasa dihukum, tetapi jadikanlah anak mempunyai perasaan bahwa ingin menerapkan disiplin sesuai dengan perasaan dan nilai-nilai yang dipercayanya. Sehingga tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab murid itu sendiri. Jadi tanpa ada paksaan. Jadi langsung gitu ya sama si murid tersebut bahwa dia memiliki, oh iya, saya ingin memiliki perasaan disiplin. Tidak usah ada hukuman gitu ya, walaupun sekarang mungkin tekniknya adalah hukuman kalau misalkan ada murid yang tidak disiplin gitu. Berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kita tahu bahwa perilaku manusia itu memiliki motivasi-motivasi tersendiri. Mengapa seorang siswa atau seorang murid itu memiliki perilaku tersebut gitu. Misalkan yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid tersebut melakukan disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanannya atau tidak ingin dia mendapatkan hukuman gitu. Maka berperilakulah berdisiplin gitu. Yang kedua adalah motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kan kalau misalkan seorang murid itu bersikap disiplin karena nanti kalau misalkan muridnya tepat waktu akan mendapatkan hadiah. Nah, jadi motivasi itulah yang dimiliki oleh murid tersebut. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu dengan misalkan ada sertifikat atau hadiah-hadiah yang diiming-imingi oleh pendidik tersebut. Sehingga murid tersebut menginginkan sikap disiplin tersebut. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah perilaku yang paling baik untuk murid kita. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada ketidaknyamanan, ataupun tanpa adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain, si murid itu menjadi keinginan tersendiri bahwa dia menghargai dirinya sendiri dengan menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga menerapkanlah kedisiplinan itu. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu bermacam-macam ya. Misalkan ada perasaan, kebutuhan untuk adanya cinta dan kasih sayang. Misalkan begini, ada murid yang ingin mendapatkan perhatian dari pendidiknya atau dari gurunya. Karena ingin mendapatkan perhatian. Karena dia merasa dia menginginkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Karena dia senang melakukan hal tersebut, jadi dia tidak berdisiplin misalkan gitu.
Selanjutnya yaitu kebebasan. Dia ingin bebas gitu, bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya yaitu penguasaan. Dia ingin menguasai orang lain supaya mempercayai bahwa dia itu berkuasa. Ini biasanya dilakukan oleh seorang siswa yang ingin menguasai murid yang lain. Itu kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Selanjutnya kita nih sebagai pendidik, posisi kontrol kita restitusinya sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Kita sebagai pendidik kadang-kadang melihat orang lain atau misalkan siswa yang tidak berdisiplin, maka kita langsung memberikan hukuman. Nah, berarti kita berada di posisi restitusi yaitu sebagai penghukum. Misalkan terlambat nih siswa, silahkan kalian melakukan penghukuman. Contohnya keliling lapangan 2 keliling, kan itu berarti ada hukuman. Selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang ya sebagai seorang guru itu menjadikan muridnya merasa bersalah. Seperti apa? Misalkan contohnya gini. Kita ke murid, misalnya murid tidak mengerjakan tugas atau misalkan mengerjakan soalnya secara asal-asalan misalnya gitu ya. Kadang-kadang itu ada omongan guru misalkan membuat siswa tersebut atau murid tersebut merasa bersalah. Contohnya dengan kalimat begini misalkan. Kamu sudah ibu sudah susah-susah membuat soal, malam tidak tidur, kamu malah mengerjakan soal 5 menit. Berarti kan si muridnya itu menjadi terdiam karena oh iya dia jadi merasa bersalah gitu. Selanjutnya yaitu memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman artinya guru tersebut menjadi teman dari tempat curhat dari murid-muridnya. Misalkan kita menanyakan kepada siswa tersebut apa kekurangannya atau apa permasalahannya sehingga soal-soal yang diberikan misalkan tidak bisa dijawab gitu. Jadi melihat kontrol restitusinya sebagai teman. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Jadi pemantau itu kita melihat bagaimana keadaan dari murid tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada dalam murid kita pantau terlebih dahulu. Misalkan dimulai dari pendapat, kemudian mencari solusinya seperti apa. Selanjutnya yaitu posisi kontrol kita yaitu sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer artinya kita memposisikan seorang guru dimulai dari awal. Misalkan ada murid yang memiliki permasalahan, kita melihat sisi latar belakangnya dulu nih. Misalkan ada siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Kita tidak langsung menjudgment bahwa menghukum bahwa siswa tersebut memang bersalah gitu. Tetapi cari dulu latar belakangnya mengapa si siswa tersebut datang terlambat. Selanjutnya diberikan solusinya. Ya, di manajer oleh kita bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan dari seorang murid tersebut. Selanjutnya yaitu kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu adalah hal yang dibuat di dalam kelas antara guru dengan murid untuk menjadikan kegiatan belajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini biasanya dijadikan kesepakatan antara murid dengan siswanya. Jadi di awal pembelajaran nih sebelum kita melakukan pembelajaran, maka lakukanlah kesepakatan kelas. Untuk apa? Untuk melatih kedisiplinan dari murid tersebut. Karena bukan kita yang membuat kesepakatan kelasnya, jadi murid tersebutlah yang membuat kesepakatan tentang gaya belajar dari pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam
diri murid tersebut. Misalkan menanyakan keyakinannya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitasnya. Nah, ini keyakinan kelas itu yaitu kesepakatan dari semua murid yang ada di kelas tersebut supaya memiliki kesepakatan bersama untuk mencapai kedisiplinan dan juga kenyamanan dari ruang kelas tersebut. Nah, ini aksi nyata budaya positif yang sudah saya laksanakan di kelas. Yang pertama yaitu perubahan dari budaya belajar, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sekarang saya suka memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa atau kepada murid untuk berpihak kepada mereka. Jadi mereka bisa memilih tugas-tugas yang mereka inginkan. Jadi tidak hanya satu saja solusinya. Misalkan begini, kita bisa mencari solusi dari pembuatan tugas. Nih, si siswanya itu senang melakukan apa? Misalkan apakah senang dengan digitalisasi, apakah senang manual, ataukah senang membuat video, kita berikan kesempatan untuk siswa tersebut berkreasi. Silakan apa yang kalian inginkan, kalian senangi, itulah yang dibuatkan. Jadi kita tidak menjudgment dari murid tersebut. Misalkan kalian silahkan buat video, berarti hanya video saja. Sedangkan anak-anak yang tidak menyukai pembuatan tugas video, itu tidak mempunyai kesempatan yang lain. Nah, makanya kita harus ada kesepakatan gitu. Selanjutnya yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sudah saya lakukan di kelas 11, baik itu 11 MIPA 3 ataupun kelas 11 MIPA 2. Yaitu biasanya saya karena kemarin melakukan Zoom atau Gmeet, jadi kita lakukannya secara online. Di sana mereka membuat kesepakatan tentang bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Ternyata berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat, itu sudah bagus kesepakatannya. Misalkan datang ke kelas tepat waktu, baik secara online maupun secara offline. Nah, itu kan berdasarkan kesepakatan sendiri, mereka masing-masing yang memberikan solusi, memberikan pendapat, memberikan ide, bukan kita sebagai pengajar yang mengharuskan gitu. Aturan-aturannya, tapi mereka sendiri. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu, pembelajaran dilakukan secara bervariasi, artinya tadi ya yang merdeka belajar itu. Kemudian semangat aktif selama pembelajaran dan menghormati pendapat orang lain. Ini adalah kesepakatan kelas yang mereka sendiri buat. Jadi aturan-aturan ini dibuat oleh kesepakatan mereka masing-masing. Jadi bukan kita yang membuat aturan-aturan tersebut. Berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ini saya lakukan di ekstrakurikuler pramuka, di mana saya sebagai manajernya. Jadi melihat permasalahan apa, kalau ada kegiatan apa, kemudian bagaimana solusinya. Selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi untuk membantu permasalahan siswa. Jadi setiap permasalahan yang dilakukan oleh siswa atau misalkan ada permasalahan dari siswa, kita melakukannya dengan segitiga restitusi berdasarkan langkah-langkah yang sudah disepakati dengan siswa tersebut. Jadi ada solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga bisa tercapailah apa yang diinginkan oleh siswa tersebut sesuai dengan keinginan yaitu merdeka belajar tersebut dan berpihak kepada murid. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan untuk bisa bergabung di Gmeet ini. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Sami-sami Bu Aim, biar sehat selalu. Amin. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriah Hanifah, guru SMA Negeri 2 Padalarang. Saya adalah rekan MGMP Ibu Ai Mulyati MPD yang merupakan salah satu calon guru penggerak.
Menurut saya, Bu Ai adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau menginspirasi dan selalu memberikan energi positif kepada rekan kerja maupun kepada peserta didik. Di lingkungan sekolah, Bu Ai sudah mampu menerapkan budaya positif. Beberapa di antaranya adalah memberikan contoh bagaimana penerapan 5S kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengikutinya dengan baik. Kemudian, dalam pembelajaran, Bu Ai pun sudah mampu membangkitkan minat belajar peserta didik dengan baik. Peserta didik bisa percaya diri belajar dan mampu menumbuhkan sikap kritis dalam berpikir. Selain itu, Bu Ai juga mampu memberikan contoh bagaimana menumbuhkan sikap saling menghormati baik kepada rekan kerja maupun kepada peserta didik. Dan saya pun melihat Bu Ai sudah berhasil mendidik anak-anak SMA 2 Padalarang, khususnya anak-anak pramuka, dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, Bu Ai sangat layak menjadi guru penggerak. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.